Pada tahun 1736, Raja Blambangan, Pangeran Adipati Danureja mangkat. Gusti Agung dari Mengwi dengan segera mengirim 40 prajurit Bali di bawah komando Gusti Gede Lanang Denpasar untuk mengintervensi proses suksesi. Raden Mas Noyang yang saat itu berusia 13 tahun, anak dari raja yang meninggal, diumumkan sebagai penguasa baru dengan nama Pangeran Adipati Danuningrat atau Pangeran Adipati Mangkuningrat. Dalam sumber-sumber Belanda disebut sebagai Pangeran Pati. Sementara saudaranya Raden Mas Sirna atau Mas Willis diangkat sebagai patih dengan julukan Wong Agung Willis. Karena sang raja baru masih sangat muda, Gusti Agung mengangkat seorang bupati pengasuh atau emban bernama Rangga Satata, seorang Bali dari Kelungkung, untuk mengatur administrasi kerajaan. Kondisi politik Blambangan pada masa pemerintahan Danuningrat sangat dipengaruhi oleh para aristokrat berpengaruh. Tepasana yang para leluhurnya berasal dari Lumajang. Tepasana merasa terusik oleh kenyataan bahwa Blambangan berada di bawah kendali Bali. Tepasana mendorong Danuningrat untuk berontak terhadap pengaruh Bali dalam pemerintahannya yang tumbuh semakin kuat selama beberapa tahun itu. Pengaruhnya menjadi semakin nyata ketika Danuningrat memutuskan untuk memberhentikan atau memecat Willis yang ibunya berasal dari Bali. Dari posisinya sebagai patih, Willis merasa sangat terhina dengan keputusan itu. Namun dia tidak mengajukan keberatan sedikitpun. Dia memutuskan untuk meninggalkan Blambangan dan mendirikan sebuah pemukiman baru di pesisir Manis, pesisir tenggara Blambangan. Pada tahun 1763, sebuah upaya yang bahkan lebih kentara untuk mengurangi pengaruh Bali dilakukan oleh Danuningrat ketika dia membunuh Rangga Satata, pengasuhnya sendiri. Kericuhan antara Sutajiwa, anak Danuningrat, dan Rangga Satata yang terjadi ketika adu jangkrik digunakan sebagai dalih untuk pembunuhan ini. Wong Agung Willis menafsirkan kedua insiden tersebut sebagai upaya untuk membebaskan Blambangan dari kekuasaan Mengwi. Ia melaporkan situasi ini pada Gusti Agung Mengwi, dan Gusti Agung membuat seruan keras pada Danuningrat untuk mengekstradisi Sutajiwa dan Tepasana ke Mengwi. Setelah peringatan pertamanya diabaikan oleh Danuningrat, peringatan kedua dikirimkan dengan ancaman bahwa Gusti Agung akan mengirim prajuritnya ke Blambangan untuk menangkap Sutajiwa dan Tepasana dengan paksa.
Sejak kepergian Willis, Blambangan tidak kekurangan prajurit pertahanan karena kekuatan militer Blambangan setia kepada Willis yang sangat populer di antara rakyat jelata ketimbang rajanya sendiri. Pengaruh Danoningrat hanya terbatas pada kalangan elit dalam lingkaran istana. Ketika pasukan Bali menginvasi istana, mereka tidak mendapatkan perlawanan berarti. Danoningrat melarikan diri dari istana bersama dengan anaknya beserta beberapa pengikut setia mereka menuju Bangor, di mana dia berharap dapat menemukan mediator yang dapat mempertemukannya dengan otoritas Belanda di Surabaya. Dengan bantuan Bupati Bangor dan Bupati Pasuruan, Danoningrat akhirnya dapat bertemu dengan Panembahan Madura, Cakradiningrat, yang memperkenalkannya pada komandan Belanda di Pasuruan, Hogwitz, dan Kejaghebar dari Surabaya, serta Hendrik Berton. Besuki dipilih untuk pertemuan antara Kejaghebar, Berton, dan Danoningrat pada 19 Oktober 1763. Danoningrat ditemani 2 penantunya dan 100 pengikutnya yang tiba di tempat tersebut, namun tidak bisa bertemu Breton dengan segera karena Breton ingin beristirahat terlebih dahulu, dan mereka bertemu di hari berikutnya. Bupati Surabaya Candranagara, Bupati Pasuruan Nitinagara, dan Seciba Janapro juga menghadiri pertemuan tersebut pada tanggal 20 Oktober. Danoningrat mengumumkan bahwa dia datang untuk tunduk pada kompeni. Itulah pembahasan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Roman Sejarah.